Halo sobat-sobat Rumpis, kembali lagi di Rumpis Ruang Muda Pikir Santai. Tentunya masih sama aku Dika yang bakal nemenin kalian di Rumpis. Di episode-episode selanjutnya juga aku bakal muncul terus di sini. Dan juga spesial hari ini aku nggak sendirian karena nanti aku bakal ditemenin sama salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Dia ini adalah seorang mahasiswa Gen Z sama kayak kita, dia juga anak muda. Umurnya masih berapa ya, bawah 50 lah. Bawah 50 jauh lah. Bawah 50 jauh. Dan juga dia adalah seorang Gen Z yang dimana kehidupannya itu bukan cuma soal kuliah, tapi dia juga punya banyak kegiatan lainnya yang apa ya, yang sangat berguna bagi kehidupannya dan sangat membantu dia untuk mencapai masa depannya. Dan juga spesial episode di kali ini kita bakal ngomongin sebuah problem kehidupan yang sering banget dialami sama anak muda, sering banget dijadikan sebagai momok paling menakutkan buat anak muda, yaitu judul tema kita adalah antara pikiran dan kenyataan. Nah, sobat Rumpis tahu nggak sih? Dari judul ini kita udah tahu bahwa kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terutama pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul di kepala kita. Kadang kepala kita memikirkan sesuatu hal yang sangat ribut, yang sangat kacau, padahal sebenarnya yang akan terjadi tidak pasti seperti itu. Kita hanya punya pikiran-pikiran kotor, punya pikiran-pikiran kacau yang bakal mengganggu ketenangan di hidup kita gitu. Apalagi kan Gen Z nih sering banget ngerasa capek, sering banget ngerasa hilang arah, sering banget ngerasa nggak tahu harus pulang kemana, cerita sama siapa, dan juga kurang berani untuk mengungkapkan isi hatinya. Padahal sebenarnya itu nggak apa-apa. Kalau misalkan capek, teman-teman itu boleh kok bercerita ke siapapun. Kalau misalkan masih belum punya keberanian, boleh tonton podcast Rumpis. Karena di Rumpis itu bakal ngebahas semua masalah-masalah yang dialamin sama anak muda. Nah, sobat Rumpis, aku punya sebuah fakta yang berdasarkan data di mana 61% Gen Z mengalami perubahan mood. 54% mengalami susah tidur, 37% mengalami anxiety, dan bahkan 19% sudah mengalami gangguan kejiwaan OCD. Tuh, parah banget. Overthinking bisa sampai membuat Gen Z dan juga anak-anak muda itu mengalami OCD. Dan yang paling bikin overthinking parah itu padahal sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi, tapi pikiran kita untuk mengarah ke hal-hal yang paling kita takutkan. Ini bukan cuma angka teman-teman, tapi ini adalah sebuah realita yang kita hadapi karena kita tumbuh bareng dengan internet, tumbuh bareng dengan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin pesat. Persaingan semakin kesini juga semakin pesat. Apalagi yang paling bikin overthinking di Gen Z itu adalah syarat untuk lowongan pekerjaan. Biasanya syarat yang paling bikin Gen Z overthinking adalah good looking. Padahal sebenarnya good looking itu berdasarkan preferensi masing-masing gitu loh. Good looking itu setiap orang punya standar good lookingnya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya hal yang nggak perlu dipikirin malah menjadi sebuah masalah besar buat teman-teman Gen Z. Dan hari ini kita punya 4 segmen, kita punya 4 topik yang bakal aku bahas bersama dengan narasumber kita nanti. Seorang mahasiswa Gen Z, seorang anak muda yang sama kayak kita. Dan juga nanti kita bakal membahas tentang masalahnya yang dialami sama Gen Z. Aku bakal bertukar pikiran, teman-teman juga boleh nanti kalau misalkan pengen ngasih tahu sesuatu, boleh banget ketik di kolom komentar. Biar kita juga tahu nih permasalahan apa yang dialamin sama Gen Z. Dan juga selain kita dengerin cerita dari teman-teman, kita bakal ngebahas juga cerita dari narasumber yang pasti menarik, yang pasti juga bakal membuat kita tahu siapa narasumber itu. Kita juga akan membahas tentang tips praktis sampai refleksi bareng teman-teman semuanya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Rumpis, Ruang Muda Pikir Santai.